106,6 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11 di hari Rabu. Jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir kembali menemani Anda, sahabat, dari pukul 11 hingga 12 siang ya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Untuk di edisi Rabu 20 Desember 2023 kali ini kita akan membahas tema seputar sinusitis, sahabat ya. Dan ini jarang kita bahas di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Sudah hadir di studio Dr. Puguh Setio Nugroho. Beliau merupakan spesialis telinga, hidung, tenggorokan atau spesialis THT dan bedah kepala leher BKL. Banyak sekali loh, Dok. Betul ya, Dok ya, spesialis telinga, hidung, tenggorokan dan bedah kepala leher. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih sudah hadir di perjalanan Rumah Sehat Surabaya untuk bisa memberikan edukasi dan informasi pada sahabat-sahabat Merkuri, pada masyarakat. Dan Anda, sahabat, bisa juga bergabung bertanya bersama dengan narasumber, bersama dengan Dr. Puguh di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Stay tune juga bisa Anda lakukan baik itu melalui aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dok, kita pertama-tama pengen menyamakan persepsi terlebih dahulu ya, sahabat, terkait dengan sinusitis. Ini kondisi yang seperti apa dan apa sih sinusitis itu? Oke, terima kasih, Mbak. Terkait dengan sinusitis ini mungkin hari-hari ini ya agak-agak happening ya, karena musim hujan. Betul. Ya. Pilek ya, kemudian apalagi ada berita kenaikan si COVID ini agak merangkak naik ya. Jadi sinusitis sebenarnya ya kalau bahasa awamnya ya pilek ya, pilek, tapi pilek yang kemudian juga punya gejala yang setidaknya ada 4 gejala yang mesti ada. Yang pertama adalah yang jelas pilek keluar ingus ya. Nah, yang pertama itu, atau yang kedua hidung tersumbat. Kemudian diikuti oleh nyeri wajah dan penciuman yang berkurang atau pembauan yang berkurang. Kalau pada anak-anak itu pembauan ini diganti dengan batuk. Nah, sebenarnya sinus itu apa sih sebenarnya sinus itu ya? Karena gini, wajah kita ini kan tulang di wajah kita ini bukan tulang yang utuh gitu. Kita bisa bayangkan kan kalau tengkorak kita ini tulang yang utuh, bawahnya seberapa berat gitu. Berat banget gitu ya. Jadi tulang tengkorak kita ini tulang yang berongga-rongga, ya berongga-rongga, dan rongga-rongga di dalam tulang tengkorak itu namanya sinus. Jadi selain rongga hidung, di samping kanan rongga hidung itu ada sinus maksila namanya. Kemudian di atasnya ada etmoid, ini tidak keluar ujian loh, Mbak, dosa dicatat. Banyak, Dok, ya gitu ya. Kemudian ada sinus frontal, sinus sphenoid. Ya, fungsinya untuk tadi meringankan beban kepala kita, karena beban hidup kita kan cukup besar. Iya, betul. Ditambah beban kepala besar ya tambah terbebani nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kayak Mbak ini punya suara yang merdu sebagai penyiar itu juga ada kontribusi ya, dari rongga sinus, karena rongga sinus itu ibaratnya seperti tabungnya gitar gitu ya. Tabungnya gitar. Maka ketika kita pilek, salah satu yang keluarnya sengau ya, itu mengganggu suara itu. Terus selanjutnya juga fungsi untuk pertahanan. Karena kita tahu ya, hidung mulut itu kan pintu masuk. Pintu masuk kuman, virus dan sebagainya, sehingga pabrik tentara untuk memproduksi tenaga untuk memerangi itu di sinus. Ada nitrit oxide, ada kelenjar-kelenjar pertahanan tubuh ya, ada salt and gel misalnya ya, seperti itu. Nah, itu. Bahkan saat pandemi juga ada yang mengatakan ini mirip nggak sih dengan sinus COVID ini gitu ya? COVID itu sebenarnya sinus. COVID itu sebenarnya sinus ya. COVID itu adalah sinusitis yang disebabkan oleh virus COVID. Ya, COVID. Jadi gejala awalnya sinus, makanya kita harus bahkan awal-awal COVID itu kan yang paling jelas, yang paling nyata, wah ini COVID itu kan anosmia, penciuman berkurang. Betul. Itu kan juga masuk kriteria diagnosis sinus tadi, saya sampaikan tadi itu. Makanya ini agak tipis-tipis kita review kembali gitu. Iya, betul. Mengingatkan kembali gitu ya. Si COVID ini belum sepenuhnya hilang dari
kehidupan kita. Iya. Jadi masih berhubungan gitu ya. Masih berhubungan erat gitu ya. Kekerabatannya tuh dekat sekali gitu ya, Dok. Itu salah satu penyebab daripada sinusitis. Jadi itu salah satu penyebab. Penyebab lainnya dari sinusitis selain yang disebutkan oleh Dokter Pugu, apalagi Dok? Apakah cuaca ini juga bisa mempengaruhi jadi salah satu penyebab atau genetika atau seperti apa kalau bicara tentang penyebab? Multifaktorial. Jadi secara overall ya, jadi sinus itu nanti dibagi akut dan kronis secara waktu. Yeah. Cut off-nya di 12 minggu atau 3 bulan. Ya. Kita masuk ke, kalau bisanya kita ke akut dulu yang onsetnya cepat. Nah, akut itu dimulai dengan common cold. Common cold itu pilek biasa, itu sudah masuk kriteria sinusitis. Ketika ada 4 gejala tadi, pilek, buntu hidung, nyeri wajah, dan anosmia. Itu sampai 5 hari. Itu virus, penyebabnya virus. Nah, untuk edukasi ya di sini ini pentingnya bagaimana kita meningkatkan imun ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian tadi nek golek duit aja kesel-kesel lah. Iya. Kalau misalnya hujan yang ngiyup ya. Iya, betul. Ya, harus tahu kondisi gitu ya. Kondisi kita bisa mengukur diri sendiri gitu. Karena sakit itu sebenarnya kan fungsi tubuh untuk apa ya? Kasih warning gitu ya. Ya, untuk istirahat, ambil jeda gitu kan ya. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti ada namanya sinusitis yang post viral. Setelah 5 hari dia daya tahan tubuhnya tidak mampu untuk tadi menanggulangi infeksi virus itu, infiltrasinya virus itu masuk dan merusak jaringan yang ada, masuk bakteri-bakteri. Itu jika 5 hari lebih tidak berkurang. Nah, di sini nanti peran antibiotik ada, apalagi nanti sudah akut bakterial, sudah ada bakterial. Biasanya kalau sudah akut bakterial itu nanti pilek yang awalnya itu hanya bening, itu mulai menjadi awalnya hijau menjadi kuning dan kental. Itu sudah bakteri dan di situ butuh adanya antibiotik. Makanya jangan sembarang antibiotik, apalagi antibiotik minum 1 hari sekali enak berhenti gitu. Karena kumannya belum mati. Betul. Iya. Nah, ini nanti resisten akan ya, Dok? terjadi resistensi dan ketika kita sakit akan naik grade-nya lagi antibiotik. Nah, kemudian ketika tidak tertangani dengan baik, itu bisa masuk ke kronis. Terjadi perubahan daripada jaringan di dalam hidung mukosa, jaringan pelapis tulang di hidung itu terjadi inflamasi. Inflamasi perubahan bentuk. Ya, tadi saya sampaikan di awal hidung itu punya mekanisme pertahanan tubuh, salah satunya adalah namanya gerakan mucociliar clearance. Jadi hidung itu luar biasa ini. Hidung itu punya rambut-rambut kecil, yang mikroskopis, yang bisa menangkap kuman, menangkap virus, bakteri dan sebagainya, ditangkap, dimatikan, dibunuh, kemudian dilimputi dengan lendir itu, kemudian dibawa ke belakang ke jaringan limfoid, jaringan pertahanan tubuh sampai ditelan dan dibunuh di lambung. Sehingga tidak terjadi infiltrasi. Nah, pada kondisi yang infeksi tidak teratasi dengan baik, itu terjadi gangguan itu. Sehingga kumannya masuk dan merubah jaringan di sana, dan itu masuk ke sinusitis yang kronis. Itu yang dari jalur alergi. Yang kronis lagi ada jalur yang kelainan anatomi. Misalnya contoh kasus, sinus tadi kan rongga-rongga, rongga-rongga dalam tengkorak kita, dan rongga itu ada saluran pembuangan airnya, saluran pembuangan lendirnya, namanya ostia. Ostia itu bermuara di rongga hidung. Nah, ketika di rongga hidung ada gangguan anatomi, misalnya contoh kasus, ini ibaratnya septum deviasi. Septum deviasi itu tulang kita yang tengah ini bengkong misalnya ke kanan, sehingga otomatis akan menutup sistem pembuangan yang di sisi kanan itu. Mungkin karena kecelakaan, mungkin karena faktor memang sejak lahir. Nah, karena pembuangannya terbuntu, maka terjadi sinusitis di situ. Atau mungkin karena konka itu adalah juga berperan pada hidung untuk proses menghangatkan udara yang masuk. Tugas hidung itu salah satunya adalah menghangatkan udara yang masuk
agar suhu di apa yang udara yang masuk sama dengan suhu tubuh kita, itu yang dimainkan oleh peran konka. Makanya bagi teman-teman yang sering di tempat AC, maka otomatis hidungnya akan sering kering, ya, buntu hidung, ya, kadang beler, ya, itu juga akan membuat sistem pembuangan sinusnya, karena sinus itu juga produksi lendir, itu akan numpuk di situ. Nah, lambat laun akan terjadi sinusitis peradangan di situ, kronis itu, seperti itu. Jadi ada juga nanti ada karena polip dan seterusnya seperti itu. Jadi penyebabnya cukup beragam ya, karena memang ini tempat keluar masuknya udara gitu ya. Hampir 1,5 liter setiap hari produksi lendirnya itu. Wah. Untuk membilas karena kita kan ya tahu lah di kita ada kuman, ada debu sebagainya, dia selalu membilas klising dan diikuti dengan gerakan rambut yang dari depan ke belakang, dan di atas rambut itu ada lendir, dan lendir itu tadi makanya kita harus banyak minum. Itu salah satunya untuk agar tadi rongga sinus itu mau produksi hampir 1,5 liter, tapi kalau kita nggak minum ya dari mana? Betul. Kering ya dok ya. Kan dikeluarkan akhirnya ke lambung, keluarkan nanti jadi kencing, jadi sebagainya itu. Maka harus diimbangi dengan cukup minum. Itu salah satu untuk menjaga kesehatan kita. Salah satunya gitu ya. Hidrasi tubuh yang baik gitu ya. Baik. Nah, untuk itu beragam penyebab untuk sinusitis ini. Gejala yang khas ada nggak sih dok? Tadi salah satunya mungkin lendirnya sudah berwarna hijau, atau gejala-gejala lain dari sinusitis yang mungkin masyarakat, oh ternyata saya sudah mulai harus hidungnya saya ini biasa sakit atau kering atau apa gitu. Itu gejala khasnya seperti apa dok untuk sinusitis ini? Yang khas tadi, jadi sekarang kita mendiagnosis sinusitis itu gampang. Jadi 4 gejala tadi itu. 2 utama, 2 tambahan. Bisa ditegakkan hanya dengan 2 gejala utama. Buntu hidung yang menetap. Bukan gonta-ganti. Gonta-ganti itu kalau miring ke kanan, itu menetap. Yang kedua adalah pilek yang sudah tidak bening lagi, cenderung kekuningan. Kalau dua-duanya itu ada, itu sudah sinusitis. Kalau hanya salah satu yang ada, harus ditambah 1 di antara yang lainnya. Apa? Nyeri wajah. Nyeri wajah kenapa terjadi? Karena tadi lubang pembuangan sinusnya itu buntu. Otomatis di sininya vakum. Vakum, kemudian terjadi retraksi atau peregangan dari saraf, itu yang nyeri. Kemudian yang kedua, penurunan penciuman. Karena apa? Rongga hidungnya akan bengkak. Penciuman itu ada di rongga di atas ini, di regio olfaktori namanya. Ketika kita bengkak di atas, otomatis odoran atau udara yang membawa bau itu ketika kita hirup itu tidak sampai ke atas. Karena area bagian atas hidung itu sudah bengkak, sehingga masuknya ke tenggorok. Jadi tidak tercium baunya. Nah, itu kriteria itu sudah masuk sinusitis. 2 utama itu ada, sudah sinusitis, atau 1 di antara 2 itu ditambah gejala tambahan. Nah, kalau untuk anak-anak, anosmia itu kan agak subjektif. Ya, makanya anosmia pada anak-anak untuk menegakkan sinusitis adanya batuk. Gitu. Nah, itu rentangnya kalau untuk anak-anak, batuk yang 2 minggu tidak sembuh, atau buntu hidung menetap itu yang sudah seminggu, atau ada jangka waktunya sih dok? Kita bagi tadi akut dan kronis. Kalau akut di bawah 12 minggu. Kalau yang kronis di atas 12 minggu. Oke. Itu patokannya gitu ya. Kalau hampir 2 minggu kok saya ini buntunya nih tidak berubah, masih tetap sama. Nah, itu sudah mulai masuk kronis. Masuk kronis. Kronis pun itu bisa jadi tanpa ada infeksi. Karena sudah terjadi pada misalnya kalau kronis itu bisa eksacerbasi akut karena faktor sudah kronis tambah ada infeksi, yang ada panas sebagainya itu. Tapi ada yang kronis yang tanpa infeksi. Karena apa? Karena sudah terjadi perubahan di rongga hidungnya, bengkak kronis. Bengkak karena apa? Karena memang terjadi struktur yang berubah, ada tumbuh polip misalnya seperti itu. Jadi
gejala itu tadi ya, yang utama yang 4 itu tadi plus 2 itu tadi kalau sudah buntu, hidung menetap gitu ya di salah satu ya sahabat, bukan tiba-tiba nanti miring kanan itu berubah terus miring itu bukan ya dok ya. Angin. Ya. Kemudian ingus keluar, terus kemudian warnanya itu tidak bening tapi kekuningan. Nah itu sudah mulai hijau gitu sudah waspada. Nah itu sudah mulai rada akut ya dok kalau sudah mulai hijau gitu, itu yang harus. Nah untuk jenisnya tadi kan ada sudah disebutkan ya sahabat, sudah ada terkait dengan yang akut ataupun juga 2 saja kah untuk sinusitis ini dok, atau akut dan tidak, atau seperti apa untuk sinusitis ini? Atau derajat-derajatnya? Ya, yang akut tadi dibagi tadi virus yang 5 hari itu, kemudian post virus sampai 10 hari, kemudian akut bakterial selebih dari 10 hari tidak ada perbaikan gejala atau sejak 5 hari sejak awal sakit gejalanya meningkat, tambah greges, tambah panas. Nah, kalau sudah masuk akut bakterial ini, di situ tempat pemberian antibiotik. Nah, itu. Kalau orang kita itu kan dikit-dikit antibiotik. Nah, untuk sinusitis saja itu sudah ada patokannya, nggak langsung diberikan antibiotik, tapi ada ini baru jeda berapa lama, 5 hari lebih itu baru akan diintervensi dengan pemberian antibiotik gitu ya. Nah pertanyaannya diobati apa gitu ya? Iya, apakah yang virus itu? Yang sebelum 5 hari ini loh dok, kalau tidak diberikan antibiotik, intervensi yang diberikan apa? Apakah diuap saja atau seperti apa dok? Ya kita ini sebenarnya ada program cuci hidung. Cuci hidung? Cuci hidung. Menyucikan hidung masyarakat dan memasyarakatkan cuci hidung. Kalau cuci tangan kan gini. Nah, kalau cuci hidung seperti apa dong? Nah, ini kayaknya perlu ada tutorial ya. Jadi saya sampaikan di awal tadi, karena hidung itu punya mekanisme cleaning dengan mucosa clearance itu ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi normalnya. Jadi ada namanya cuci hidung. Kalau yang muslim biasanya kalau wudu ditarik gitu ya. Nah, itu kalau kita pakai namanya cairan isotonis NaCl. NaCl ya. Ambil NaCl kemudian disepit 50 cc dimasukkan hidung. Dan itu nggak nyegrak karena isotonis. Jadi garam sesuai dengan kondisi tubuh kita. Dan itu akan membuang ingus, akan menormalkan ingus seperti itu. Pengobatan lainnya sesuai dengan, tapi itu yang prinsipal. Itu prinsipal, bahkan dalam kondisi-kondisi yang sehat. Saya pun dalam tanda kutip dengan kondisi saya sebagai dokter THT ya, tidak mungkin kan saya dokter THT tidak meriksa mulut, tidak meriksa mulut. Dalam kondisi apapun orangnya loh ya. Saya nggak diperiksa, bayar mahal nggak diperiksa kan. Makanya paparan itu luar biasa. Makanya saya setidaknya malam itu saya tidak membawa kuman dalam hidung saya. Jadi cuci hidung. Itu sebaiknya dilakukan sehari 2 kali atau sehari sekali aja cukup 2 kali. 2 kali. Pagi sama malam. Nah ini kan kadang orang masih pro kontra ya dok kalau bicara tentang cuci hidung ini. Banyak itu di YouTube banyak. Ya, nanti bisa lihat di YouTube yang RS Uner, saya juga bikin tutorial. Tutorial terkait dengan itu ya dok ya. Alatnya juga yang harus digunakan karena kan tidak sembarangan gitu ya dok ya. Kemudian air yang digunakan itu NaCl air ya. infus NaCl. Itu di apotik bisa didapatkan. Banyak. Soalnya enggak pakai resep dokter lah. Nanti kalau butuh resep dokter bisa ketemu saya. Ya. Boleh endorse. Itu sudah banyak dilakukan dan sebenarnya itu aman karena kan masih belum teredukasi dengan baik bahwa baikkah itu atau hanya tren saja atau memang itu dianjurkan gitu dok. Ya terus saya muslim misalnya ya, itu sudah dianjurkan sama Rasulullah SAW. Iya kan, setiap wudu harus ditarik dan dikeluarkan. Untuk membersihkan. Iya betul. Istinja itu. Rasul memerintahkan ya. Kita lanjutkan, kalau Rasul hanya sekali hirup kita 50 cc. Ya maksud itu ya dok ya. Tapi untuk tutorialnya bisa didapatkan ya. Tapi sebaiknya tuh dengan mulut terbuka ya dok ya. Mulut terbuka itu ya sahabat itu bisa dilakukan. Mulut terbuka, semprotkan pelan sambil nanti buka mulut. Sambil duduk di baskom atau di wastafel. Pakai spet. Pakai spet yang sesuai dengan ukuran cc yang besar ya dok ya. Itu biasanya itu sudah ada sahabat. High volume slow velocity. High volume slow velocity ya. Pelan gitu. Prinsipnya tadi
membantu mucociliary clearance untuk membersihkan kuman dan bakteri. Prinsipnya. Karena kan ini bulu-bulu kecil ini kan bekerjanya 24 jam gitu ya. Jadi untuk membantu supaya lebih bersih. Ya pada hakikatnya tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri pada hakikatnya. Gitu. Betul. Ya, karena kalau misalnya kita antibiotik sejak awal ya, karena di jaringan hidung itu selain ada kuman-kuman yang patogen, itu ada flora normal. Ya. Flora normal itu ya tadi juga prajurit yang juga akan bertarung untuk untuk tetap hidup, untuk tetap hidup dan mempertahankan kehidupannya yang harmoni dan damai. Kalau itu dibunuh juga dengan antibiotik, itu agak kerusakannya agak berat gitu ya. Akan merugikan juga ya dok ya, karena kan itu bakteri baik ya. Bakteri-bakteri yang flora normal yang baik itu akan mati juga. Ya itu ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita jawab setelah jeda iklan berikut ini ya. Sahabat tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya karena kita membahas tema seputar sinusitis bersama dengan Dr. Pugu Setio Nugroho, spesialis telinga, hidung, tenggorokan dan bedah kepala leher. Tetap stay tune di 96 FM Mercury sahabat. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi 20 Desember 2023 terkait dengan tema seputar sinusitis ya bersama dengan Dr. Pugu Setio Nugroho, spesialis THT BKL atau spesialis telinga, hidung, tenggorokan dan bedah kepala leher sahabat. Dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp Messengersnya Mercury dari Ibu Ariel di Sidoarjo. Selamat siang dok, saya pernah irigasi hidung karena kena sinusitis maksilaris sudah 5 tahun yang lalu. Tapi kenapa kadang kalau kecapean kok pipi yang kanan kadang itu agak kemeng. Tapi kadang juga enggak. Masih wajarkah dok kondisi saya, kok takut ya untuk membayangkan irigasinya yang sakit. Terima kasih dokter. Nah ini seperti apa dok? Terima kasih Bu. Semoga Bu Ariel sehat selalu ya. Jadi mungkin irigasi sinus untuk kondisi sinusitis yang hanya di situ saja, yang lokalize ya. Itu ketika pengobatan prinsip utama sebenarnya untuk yang kronis itu cuci hidung dan pemberian kortikosteroid intranasal. Ya, kortikosteroid intranasal dilakukan 3 bulan untuk memperbaiki namanya mukosa. Yeah. Kalau tidak bisa cairannya masih ada, kita irigasi. Bisa jadi tadi irigasi itu tidak memperbaiki saluran pembuangan. Jadi saluran pembuangan sinus itu kemungkinan buntu. Mungkin karena capek, hubungan capek dengan pembuntuan itu saya belum tahu ya. Tapi mungkin karena mungkin paparan polusi, kemudian infeksi, atau mungkin ada gangguan anatomi, itu lebih bisa. Nah sekarang dokter THT itu cenderung dalam tanda kutip ya tidak melakukan irigasi sinus, karena irigasi sinus itu tidak menyelesaikan problem secara permanen. Dalam kondisi-kondisi seperti itu kita melakukan bedah sinus endoskopi. Ya namanya FES, functional endoskopi sinus surgery, untuk membuka ketika memang sejak awal kita sudah prediksikan ini kemungkinan akan sering kambuh. Sering kambuh dengan adanya lubang pembuangan sinus yang tidak adekuat, yang tidak sehat, tidak lebar. Kita perlebar. Sehingga nanti ketika ada rangsangan mungkin karena sakit ya, capek atau lain-lainnya, ketika kondisi sekitar lubang itu bengkak, tidak sampai menutup rongga pembuangan itu. Itu. Jadi dipertimbangkan kembali untuk melakukan tadi pengobatan yang rutin ya. Tidak harus langsung operasi kok. Saya sampaikan tadi bedah sinus endoskopi fungsional. Ada kata-kata fungsional. Jadi secara guideline kita harus obati sinusitis itu secara optimal 3 bulan, apalagi yang kronis itu 3 bulan. Tujuannya apa? Agar jaringan yang masih bisa diobati yang sehat itu bisa sehat kembali, dan yang kita operasi itu benar-benar yang sakit. Karena kembali ke prinsip awal tadi, kita pada hakikatnya adalah membantu proses healing secara alami, termasuk juga cuci hidung itu kan membantu sebenarnya. Karena tubuh itu punya proses remodeling penyembuhan sendiri gitu.
Kita mengamati, makanya ada namanya fungsionalnya. Ya, untuk membantu fungsinya ini kembali drainase, ventilasinya, pembuangan sinusnya itu. Dan alhamdulillah dengan pengetahuan yang ada, dengan elektron mikroskop dan sebagainya, itu bisa diamati bulu-bulu hidung tadi yang kecil-kecil itu gerakannya bisa diamati. Oh, ternyata gerakannya seperti ini. Sehingga ketika kita pun operasi itu membuat lubang yang proporsional, enggak sampai kemudian terlalu lebar besar sehingga pembuangan bulunya itu enggak berfungsi dengan baik. Itu sudah evidence based berdasarkan itu operasinya itu. Jadi ini memang karena sudah 5 tahun lalu, jadi mungkin bisa diperiksakan kembali ya Bu Ariel kondisinya. Endoskopi, dilihat kondisi lubang pembuangan sinusnya itu sekarang sudah seperti apa kondisinya gitu ya. seperti apa. Karena kalau hanya irigasi saja itu hanya membuat lubang yang temporer. Mungkin seminggu 2 minggu nutup sudah. Nutup. Jadi bukan lubang pembuangan yang permanen seperti itu. Karena ini adalah Bill tadi yang sekarang ini untuk tata laksanya sudah mengembalikan fungsinya gitu ya, dia berusaha untuk mengembalikan fungsinya. Nah, untuk pemeriksaan atau diagnosis berkaitan dengan sinusitis untuk sekarang ini seperti apa, Dok? Apa yang harus dilakukan oleh para pasien untuk masyarakat ini? Oke, ya yang pertama tadi kita based on gejala 4 itu tadi. Kalau memang masuk, kita masuk nasal endoskopi. Jadi pemeriksaan dengan endoskopi atau gampangannya disoting. Ya, disoting. Disoting tujuannya apa? Untuk melihat tadi lubang-lubang pembuangan sinus. Ya, lubang pembuangan sinusnya itu buntu atau enggak, gitu. Kalau memang buntu atau enggak, atau di situ ada tumbuh polip misalnya, atau di situ kemudian ada jaringan anatomi yang nutup. Kalau misalnya ada yang faktor anatomi, ya ada polip, ada jaringan yang nutup, ada tadi konka yang besar, ada septum deviasi, ya itu kita bisa langsung ke operasi. Kalau misalnya hanya bengkak mukosa, di situ ada ruang untuk pengobatan selama 3 bulan. Nah, yang selanjutnya, diagnosis yang selanjutnya, ketika mau operasi, ada namanya pemeriksaan radiologi, CT scan. Jadi CT scan untuk sinusitis itu bukan hanya sekedar untuk diagnostis. Kalau diagnosis cukup sebenarnya dengan gejala itu sudah, itu sinusitis. Pengobatannya sudah kelihatan gitu. Sampai ke endoskopi. Jadi nggak perlu foto, kalau foto rongsen, foto apa nggak perlu sebenarnya. Foto rongsen khususnya untuk radiologi, untuk CT scan itu untuk persiapan operasi, untuk tahu mana sih yang mengganggu, yang membuntu gitu. Yang itu kemudian harus kita bersihkan, kita operasi. Dan kita nggak boleh operasi radikal di rongga hidung itu, karena ini port de entry, pintu masuk ke udara bakteri kuman, harus ada istilahnya ini filter gitu. Saringan gitu. Saringan hidup kita. Saringannya di sini gitu ya, di depan gitu. Iya kan, kita lebih banyak daripada membuka mulut, kita lebih banyak membuka hidung karena hidung nggak bisa nutup. Nggak ada pintunya, tidak otomatis gitu ya kita. Walaupun sebenarnya ada pintunya, vestibulum, tapi ya nggak banget nutup, nggak banget nutup. Ada ruang untuk mengecilkan, ada. Ya, namanya organ erektil itu ada di hidung ada. Dok, itu beberapa diagnosis yang bisa dilakukan untuk diagnosis terkait dengan sinusitis ini. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang yang sudah luar biasa ini, pengobatan dan juga tata laksana dari sinusitis ini sekarang seperti apa, Dok? Ya, kalau tadi kita tegakkan gejala, kemudian kita harus kita bikin decision making kalau di dokter ini. Ini direct operasi atau ada ruang untuk pengobatan. Direct operasi ketika ada kelainan anatomi, anatomi kelainan bentuk, yang itu tidak bisa dengan obat. Misalnya contoh kasus tulang hidung yang bengkong tengah itu, kan tidak mungkin diobati, ini tulang. Ya, ada polip misalnya. Kemudian ada tadi konka jaringan pembuluh darah di hidung yang membesar. Ya, seperti itu agak susah untuk diobati, sehingga direct operasi. Diobati sampai sampai habis, sampai lama pun ya susah, karena
mekanik ya, karena anatomi. Ada yang mucosal disease karena gangguan penyakit di mukosanya, karena inflamasi yang lama ya, tidak teratasi dengan baik. Lah ini ada namanya appropriate medical treatment, AMT namanya. Obatnya cuma 2, cuci hidung sama pemberian kortikosteroid intranasal, semprot hidung. Oh ya. Itu selama 3 bulan. Dan ini untuk kondisi-kondisi seperti ini tidak boleh langsung operasi ya kan? Ya. Karena kita tidak tahu jaringan mukosa mana yang tadi prinsipnya operasi kita ini operasi yang minimal invasif. Yang kita ambil hanya jaringan-jaringan mukosa yang memang tidak bisa kita obati. Bukan tulang gitu ya. Tadi yang awal kan gangguan anatomi kan tulang. Betul. Ini mukosa itu jaringan lunak yang melapisi. Ya, yang melapisi tulang itu. Seperti itu. Jadi dengan perkembangan yang ada itu sudah luar biasa ya sahabat. Ada beberapa yang sudah bantuannya adalah seperti AMT itu adalah cuci hidung ataupun juga semprot hidung itu salah satu tata laksana atau intervensi yang bisa dilakukan terkait dengan sinusitis ini. Dan ini ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Setiarini, Dok, hidung sebelah kiri saya itu tidak seplong hidung sebelah kanan saya. Padahal saya sedang tidak flu atau batuk. Apakah itu bisa jadi sinus ya dok? Dan sejauh ini sih tidak mengganggu. Nah, seperti apa dok? Kalau hanya buntu hidung saja, itu tidak bisa ditegakkan sebagai sinus. Karena harus diikuti tadi, pilek, betul, atau ditambahi dengan nyeri wajah dan pembauan. Tetapi kemungkinan itu ada gangguan anatomi. Jadi bisa karena dinding tulang di tengah ini namanya septum itu yang membagi hidung kanan dan kiri itu bengkong. Atau ada yang konka. Konka itu adalah mukosa yang berisi kaya akan pembuluh darah. Dia fungsi namanya organ erektil tisu di hidung. Dia akan bisa membesar, mengecil. Ini mempunyai peran yang sangat vital untuk filter. Ya, filtrasi dan tadi mengondisikan udara yang masuk ke tubuh itu sesuai dengan suhu udara tubuh kita. Kalau dia kena dingin, otomatis dia akan membesar, memperluas ruang permukaannya yang isinya pembuluh darah yang hangat itu, sehingga dengan luas permukaan itu udara yang masuk yang dingin itu akan bersentuhan dan menjadi hangat. Nah ini yang mana? Nah tentunya itu membutuhkan pemeriksaan. Kalau kepingin tahu pemeriksaannya endoskopi. Endoskopi di syuting supaya kelihatan ada di mana. Tapi ya kemungkinan kalau menetap kemungkinan besar karena faktor anatomi. Kalau hilang timbul biasanya karena hipertrofi konka. Konka itu aja yang terganggu. Kalau secara diagnosis namanya rinitis vasomotor. Karena gangguan fungsi konkanya yang dia mudah membesar karena rangsangan iritan, bisa dingin, bisa karena polusi, seperti itu. Jadi lebih baik diperiksakan untuk mengetahui supaya nggak penasaran gitu ya, apa kondisinya ini. Kalau nggak mengganggu, nggak usah diapa-apakan. Jadi kita namanya ada visual analysis score. Jadi memang subjektif sih ya, subjektif masing-masing tadi itu, masing-masing gejala itu. Ini juga menentukan ini perlu operasi atau enggak. Oh ya. Ya, perlu operasi atau enggak dan bagaimana kita menghandling dengan pengobatannya seperti apa. Itu adanya visual analysis score. Diminta penderita itu untuk menilai 0 sampai 10. Yeah. Di mana cut off-nya itu di angka 5. Mengganggu enggak? 0 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 7 itu sedang, 8 sampai 10 berat. Tapi cut off-nya di angka 5. Yeah. Kalau misalnya ada gejala tetapi ibu tidak ada gangguan, tidak apa-apa. Ya itu fungsi fisiologi, fungsi normal. Ini fungsi hidup seperti itu gitu. Ya kita bisa ngoperasi hidung biar tidak buntu, biar plong banget. Nah, tapi itu tidak fisiologi. Maksudnya apa? Ya fungsi hidung itu filtrasi. Untuk ketika memang ada udara dingin, ada debu, kemudian tiba-tiba buntu, itu normal. Itu normal, tidak perlu diapa-apakan. Selama tidak mengganggu. Karena fungsinya adalah sebagai filtrasi itu tadi ya. Filtrasi. Kalau malah pengen plong itu malah nanti nggak ada saringannya gitu. Saya bisa ngoperasi konkanya dipotong, tapi setelah itu kumannya langsung masuk paru-paru. Nah, malah lebih berbahaya gitu ya dok ya. Mengganggunya malah lebih gitu ya. Ada yang filtrasi, ada yang menangkap. Makanya kan kalau di paru-paru itu kan agak kan artinya sistem pertahanan tubuh mekanikalnya memang ada surfaktan dan sebagainya banyak di sana. Tetapi
Ketika loadnya banyak juga terinfeksi, makanya tadi ditangkap oleh bulu, kemudian sama lendir ditelan, sehingga sebagian kuman itu ditelan dan dibunuh di gaster di perut itu dengan HCl dan sebagainya itu. Tidak semuanya masuk ke paru-paru. Kalau langsung blung masuk paru-paru. Wah, paru-parunya luar biasa begitu ya, Dok. Paru-parunya luar biasa nanti infeksi. Betul. Itu ya sahabat untuk membuka pengetahuan kita terkait dengan seperti itu gitu kondisinya. Ini pertanyaan lagi dari Pak Eka, Dok, apakah polip dan juga sinusitis itu sama atau berbeda? Mohon pencerahannya. Nah, ini seperti apa, Dok? Iya, polip sinusitis yang kronis tadi, menaun itu akan mempengaruhi jaringan mukosa, jaringan lunak dalam hidung, pembungkus tulang-tulang itu. Lama terjadi bedakan infeksi dan inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Infeksi masuk ke peradangan. Tapi tidak semua inflamasi itu infeksi. Karena infeksi ada peran kuman dan bakteri. Ada penyakit lah. Tapi kalau inflamasi itu adalah proses jaringan yang tidak sehat. Sehingga dia akan bengkak, pelan-pelan akan berisi air, dan kemudian akan timbul daging tumbuh. Jadi sinusitis yang menahun, kemudian tidak teratasi dengan baik, itu akan terjadi namanya prolaps mukosa. Jadi mukosanya itu akan mencotot gitu. Oh ya, prolaps karena istilahnya bengkak dan timbul polip. Ya, rata-rata polip memang berisi jaringan yang sifatnya kaya dengan air, lunak gitu. Bukan jaringan daging yang keras gitu. Yang keras gitu. Seperti itu. Jadi dan itu kemudian kalau ada polip akan memperparah sinusitisnya. Jadi lingkaran setan nanti. Lingkaran setan. Jadi kenapa saya sampaikan di awal, kalau sudah ada polip itu direk operasi. Kecuali memang polip yang masih kecil, pasiennya tidak mau, oke lah. Tapi kalau sudah mengganggu yang lokalis yang oke lah masih ada, tapi kalau sudah memenuhi rongga hidung ya sudah, nggak bisa itu, nggak bisa. Karena itu akan mempengaruhi juga dari fungsi utama hidung itu. Ya, nanti munyer itu, polipnya menyebabkan sinusnya menyebabkan polip, timbul polip menyebabkan sinus, jadi tidak akan sembuh nanti, lingkaran setan, harus diputus lingkaran itu, polipnya harus diambil. Jadi itu perbedaan dan juga pengertian ya, sahabat. Jadi kadang orang mengatakan, oh ini polip, oh ini sinus. Nah itu sudah dijelaskan oleh dokter. Ya hubungannya sangat erat sekali. Erat sekali gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Doni di Sidoarjo. Dok, apakah asma dan juga alergi ini memperparah kondisi sinusitis? Sangat. Tapi tidak related. Tidak related. Jadi tidak semua alergi itu menyebabkan sinusitis. Tapi mempengaruhi kondisinya. Sangat mempengaruhi. Asma pun juga. Asma juga. Jadi, itu agak susah untuk handlingnya. Gitu ya, Dok. Iya. Jadi memang berhubung. Jadi kalau untuk penderita alergi ataupun juga asma itu berarti harus lebih sering membersihkan. Lebih membantu hidungnya dengan membersihkan. Cuci hidung gitu. Dan juga spray itu boleh dilakukan sehari sekali atau sama dengan saat mencuci hidung? Bisa sehari sekali, maksimal 3 kali sehari. Untuk spray itu ya. Bisa dilakukan maksimal 6 bulan, kemudian ada jeda 1 bulan. Itu bagi penderita alergi dan juga asma dengan kondisi untuk mensupresi sistem pertahanan tubuhnya yang hipersensitif. Nah, itu yang bisa dilakukan, sahabat ya. Kita ke jeda iklan kembali, sahabat, dan tetap stay tune di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya karena kita masih ada satu sesi lagi di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya terkait dengan tema seputar sinusitis ya. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 20 Desember 2023 terkait dengan tema seputar sinusitis bersama dengan Dr. Puguh Setio Nugroho, spesialis telinga, hidung, tenggorokan dan bedah kepala leher, sahabat ya. Dan tadi kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury melalui WhatsApp Messengers di 08173096. Dan Dok, jika sinusitis ini dibiarkan tanpa diobati, kemudian secara berkepanjangan, adakah komplikasi yang bisa menyertai dari kondisi sinusitis ini, Dok? Kalau komplikasi langsung yang mematikan jarang, tapi mengurangi kualitas hidup. Ya kan seperti pusing, apa, Dok? pilek, gak enak, berat kepala itu kan kualitas hidup.
kondisi-kondisi komplikasi itu biasanya terjadi pada kasus-kasus penderita yang dengan ada komorbid lainnya. Yang pembagiannya komorbid lainnya misalnya ada penyakit anak-anak misalnya, kemudian pada orang dengan daya tahan yang rendah, ya, kemudian dengan pengidap diabetes, ya, sinusitis yang kemudian komplikasinya pada rongga hidung sendiri itu, kemudian ke area mata juga ke kepala. Rata-rata biasanya sinusitis ini yang diakibatkan oleh gigi biasanya. Itu bisa mempengaruhi ya, Dok? Bisa. Saya terlewat tadi ada sinusitis yang namanya sekunder sinusitis. Sinusitis yang tidak diakibatkan oleh faktor hidung. Tapi diakibatkan oleh faktor yang lainnya. Biasanya karena gigi. Ini yang harus waspada. Jadi ada faktor gigi, kemudian ada diabetes, kemudian sinusitis yang terkena sinusitis yang di pipi, maksila itu. Dan karena dekat dengan mata, biasanya komplikasinya ke mata. Mulai adanya infeksi di mata merah, kemudian adanya nanah di mata, bahkan sampai kehilangan penglihatan. Naik sedikit ke frontal ke atas ini bisa radang otak, meningitis itu. Ada kondisi-kondisi yang terinfeksi, tapi kondisi yang sinusitis kronis yang tidak terinfeksi, yang karena gangguan mukosa saja, itu jarang terjadi. Jadi ternyata tidak hanya dari rongga hidung saja, tapi juga ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan sinusitis gitu ya, dari Dok, ya. gigi. Itu dari gigi. Jadi itu yang juga harus diketahui oleh sahabat-sahabat Merkuri. Jadi menjaga kesehatan gigi mulut dan itu, mulut dan gigi itu juga penting, tidak hanya menjaga kebersihan dari hidung gitu ya, sahabat, karena sinusitis itu ada beberapa faktor penyebab lainnya gitu. Dok, ini masih ada pertanyaan dari yang menyusul ya. Terima kasih untuk Ibu Niken di Surabaya. Dok, apakah sinus bisa diobati dengan cara gurah, dan apakah gurah ini bisa mencegah sinusitis? Orang kita beberapa masih mengenal gurah ini, Dok. Ya prinsipnya sih sama, merangsang produksi lendir itu kan dikasih obat-obatan. Untuk merangsang lendirnya berlebihan dan lendir itu kemudian membilas sinusnya sama, dan itu kita pakai, karena kadang-kala kita tidak tahu obat yang dipakai apa. Ya, apakah dia aman ya, termasuk yang yang iritan ya. Karena kalau iritan keras ya memang itu akan memproduksi lendir, tapi akan membuat kondisi mukosa jaringan lunak di hidung itu akan rusak. Sehingga tadi kita sarankan gurah alami dengan membantu pembersihan hidung dengan cuci hidung pakai NaCl itu. Itu yang aman ya, aman. Sahabat. Jangka panjang pun boleh, karena itu air infus. Air infus masuk darah aja aman. Ya, masuk tubuh aja aman, apalagi hanya untuk mencuci hidung gitu ya, Dok. Aman, campur darah aman, apalagi untuk cuci hidung, dan tidak nyegrak karena isotonis. Berbeda kandungannya. Jadi kalau pakai cuci air biasa ya pasti biasa, akan, apalagi air ledeng ada. Ada kaporitnya. Nggak bersih, malah nggak tahu ada apa gitu ya yang menyebabkan nantinya. Dok, untuk pencegahan yang bisa dilakukan apa saja? Apakah juga mengkonsumsi beberapa makanan ini yang berminyak mungkin bisa mencegah, atau pencegahannya seperti apa terkait dengan sinusitis ini, Dok? Terkait dengan makanan sebenarnya tidak ada ya, mitos. Oh, itu mitos ya, Dok ya? Tapi ya sebenarnya kalau tidak tahu ya, kalau tadi hubungannya dengan related dengan fungsi hidung untuk menghangatkan udara yang masuk, bisa jadi mungkin yang dingin nih. Es, udara dingin seperti itu mungkin kali ya, mungkin agak related gitu, karena dengan kondisi adanya adanya paparan dingin itu membuat adanya pembesaran mukosanya, udim mukosanya itu, yang udim mukosa itu membuat nanti mukosilær clearance-nya akan terganggu juga, sehingga terjadi stagnansi, bakteri kuman itu yang harusnya cepat dibuang itu akan stagnasi, dia akan melambat berjalan untuk sampai dibuang di proses ke perut, dibunuh di sana gitu. Karena lambat itu akhirnya dia mudah untuk penetrasi. Jadi bukan sebab langsung. Nggak boleh minum es ya, nggak apa-apa memang.
Tapi ya nggak enak nggak minum es. Iya, dengan cuaca seperti sekarang ini ya dok ya gitu. Tapi Jangan setiap hari. ya disesuaikan gitu saja. Pencegahan yang bisa dilakukan apakah dengan gaya hidup sehat itu sudah cukup atau seperti apa untuk pencegahan sinusitis ini yang bisa dilakukan sahabat-sahabat Merkuri sahabat dok? Ya, enggak tahu ya, karena polusi itu tidak punya KTP ya. Ya, betul. Jadi Anginnya bisa dari sana dari bisa mana? gitu ya. Iya. Dan enggak tahu juga di Surabaya ini ada indikator polusi enggak? Ya. Masing-masing dok bisa di handphone sekarang Oke, ya. bisa Ya. Jadi dengan kondisi seperti ini sekarang sekali lagi hidung itu kan pintu masuk kita. Ya, pintu masuk yang tidak pernah tertutup gitu. Ya. Kalau mulut kan masih bisa, ini makanan enggak sehat, enggak apa Masih kita bisa tutup mulut gini ya, dok ya. iya. Tapi kalau hidung itu kan terpaksa atau dengan sukarela Ya. harus terpapar polusi, terpapar dengan suhu, debu dan sebagainya itu ya. Sedapat mungkin kita hindari. Mungkin kebiasaan kita pakai masker ya kita pertahankan khususnya di area-area yang kita anggap banyak polusinya, banyak zat-zat iritan ya. Apalagi yang bekerja di pabrik ya. Kita sayang hidung kita. Ya. Fungsinya itu. Dan yang selanjutnya kalau mungkin nanti menjadi sebuah kebiasaan, mungkin kebiasaan cuci hidung menjadi kebiasaan yang baik gitu untuk membantu. Sebenarnya di hidung sudah ada proses pembersihan itu, tapi akan lebih baik ketika itu terbantu dengan cuci hidung. Proses pembersihan tadi mukus, siliar, yang pembersihan rambut-rambut halus yang hidung itu untuk nyaponi ya. Nyaponi kuman-kuman atau virus-virus yang nempel di hidung itu akan terbantu tuh dengan cuci hidung. Karena kan cukup luar biasa ya kondisi polusi untuk saat ini. Iya. Jadi hidung ini, bulu-bulu hidung ini bekerjanya terlalu maksimal. Ya termasuk bulu gitu hidung itu juga bagian filtrasi. Jangan dicukur. Oh iya, itu yang memang ada beberapa yang melakukan. Itu yang terpenting ya, karena bulu hidung ini adalah penyaring sahabat. Penyaring yang lebih makros ya. Iya. Besar. Kemudian cuci hidung juga bisa dilakukan selain juga melakukan cuci tangan gitu ya Cuci dok ya. tangan. Cuci tangan dan juga cuci hidung itu bisa Ya, kayaknya dilakukan. pandemi sudah ngajari kita lah ya. Ya, Pakai untuk pola masker, hidup. cuci tangan, menjaga jarak. Gitu. Tapi kadang-kala lupa. Ya. Padahal sekolahnya sudah 2 tahun, 3 tahun itu sudah S2 itu. Itu sudah sekolah kita ya, tapi sudah lupa gitu ya, karena sudah nggak ada ujiannya dok. Terakhir dok, tips ataupun juga pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri terkait dengan tema kita hari ini seperti apa dok? Ya, tema hari ini tentang sinusitis ya. Jadi bagaimana kita kembali paham limitasi kita. Kita manusia kadang-kala juga punya kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak paksakan, apalagi setiap perubahan itu kan kita senantiasa harus beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan situasi, lingkungan, iklim, cuaca dan sebagainya itu. Ukurlah diri kita dengan kemampuan kita. Kalau memang terasa tidak enak badan ya tidak ada salahnya untuk mengambil jeda. Ya, untuk istirahat sejenak, untuk mengumpulkan tenaga, kemudian untuk melangkah lebih jauh ke depan. Ya, jaga iman, jaga imun, ya jaga pintu masuk outlet kita. Hidung. Cuci hidung. Ya. Budayakan untuk melakukan cuci hidung. Untuk caranya seperti apa di YouTube-nya di Rumah Sakit UNER itu sudah ada ya sahabat, caranya seperti apa mencuci hidung menggunakan NaCl atau Anda banyak juga di YouTube edukasinya. Ataupun juga belinya di mana? Nah, di apotek itu bisa juga Anda beli karena biasanya ada cairannya plus peralatannya dan juga spray hidung itu juga biasanya satu paket, itu bisa Anda mulai lakukan untuk mencegah sinusitis, untuk membersihkan hidung kita dari membantu ya dok ya, membantu untuk mencegah sehingga kuman bakteri itu tidak mudah untuk infiltrasi ke jaringan. Itu yang harus mulai kita budayakan ya, menyebabkan infeksi. Dan penggunaan masker ya dok, di era seperti sekarang ini kalau kita ke luar rumah dengan polusi yang seperti sekarang di perkotaan sahabat. Atau lingkungan yang relatif kita nilai akan terjadi penularan gitu ya. Oh iya. Kepadatan seperti itu. Ya
kalau bukan kita yang menyayangi diri kita ya siapa lagi? Ya, betul gitu ya. Kalau kita sakit ya nanti yang ya, repot orang-orang yang kita sayangi juga. Ya gitu sahabat. Terima kasih Dr. Pugu Setio Nugroho, spesialis telinga, hidung, tenggorokan dan bedah kepala leher sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar sinusitis sesuai dengan tema di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 20 Desember 2023 ya sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan sahabat. Ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.